Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar terkait dengan statika SMP dengan materi membuat tabel diagram batang dan diagram garis. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari di pembahasan kali ini, diagram batang dan diagram garis. Oke, langsung saja kita. Yang pertama, sebelum membuat diagram batang maupun diagram garis, langkah pertama adalah kita membuat tabel frekuensi dulu. Jadi tabel frekuensi itu ada dua. Ada tabel frekuensi dengan data tunggal dan tabel frekuensi dengan data kelompok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan data tunggal. Karena di SMP itu kebanyakan membahas terkait dengan data tunggal, tidak menggunakan interval, walaupun ada sebagian materi yang membahas tentang data berkelompok. Nah, hari ini kita fokuskan ke data tunggal. Nah, sebagai contoh dalam membuat tabel dalam statistika, sebagai contohnya adalah soal tentang berat badan 60 siswa SMP IT Ikhtiar. Dari dalam data ini kita sudah tentukan, kita ambil contoh seperti ini datanya. Kemudian data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis. Sebelumnya untuk mempermudah prosesnya kita buat data ke dalam tabel distribusi frekuensi yang seperti saya katakan tadi. Nah, untuk diagram lingkaran nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut saja untuk langkah-langkah bagaimana sih membuat tabel dari data siswa tidak berkelompok atau data tunggal. Nah, langkah-langkah membuat tabelnya dari data yang kita peroleh tadi sekitar ini 60 siswa dari SMP IT Ikhtiar, maka langkah pertamanya adalah kita membuat tabel seperti ini. Terdiri dari dua kolom, yaitu berat dan frekuensi. Berat badannya adalah data berat badan siswa, sedangkan frekuensi adalah jumlah banyaknya siswa yang memiliki berat badan sesuai dengan data yang ada. Contoh 40 itu berapa siswa, kemudian 41 berapa siswa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Untuk berat badan 40 kg, ada berapa siswa sih yang beratnya sekitar 40? Nah, ternyata setelah kita hitung yang kami berikan tanda merah ini, ada sekitar 6 siswa yang beratnya 40 kg. Nah, begitu juga dengan berat badan 41 kg ada berapa orang? Nah, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 orang atau 12 siswa yang memiliki berat badan 41. Begitu juga dengan berat badan 42 sekitar 15 orang, berat badan 43 sekitar 18 orang, berat badan 44 sekitar 9 orang. Nah, dari mana kita dapat ini? Ya dari banyaknya data yang ada di soal ini, yang ada di permasalahan ini. 40, 41, 42, 43 dan 44 diambil dari data-data yang ada di sini. Jadi cara penulisannya adalah kita mengambil data yang paling kecil kemudian sampai ke data yang paling besar. Kemudian kita hitung berapa banyak frekuensi setiap data yang ada. Nah, setelah itu kita cocokkan apakah frekuensi yang kita peroleh sama dengan keterangan yang ada di soal. Ternyata setelah kita jumlahkan keterangannya sama, ada 60 data. Kemudian di soal juga terdapat 60 data. Nah, seperti itulah membuat tabel frekuensi untuk data tunggal. Untuk data kelompok atau interval ada cara tersendirinya. Nah, sebagian besar dibahas di kelas 10. Ada juga di kelas 9, tetapi hari ini kita akan fokus ke data tunggal. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat tabel, maka bagaimana cara membuat diagramnya? Oke, kita lanjut saja. Nah, bagaimana cara membuat diagramnya? Jadi membuat diagram hari ini kita akan belajar dua, yaitu diagram batang dan diagram garis. Oke, diagram batang. Nah, dari tabel kita langsung saja tanpa menjelaskan apa itu diagram batang. Nanti teman-teman bisa cari sendiri penjelasannya di Google atau di mana saja, atau di buku paket bisa dicari apa sih itu diagram batang. Nah, hari ini kita hanya akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang itu sendiri. Nah, dari data yang sudah kita peroleh dari tabel tadi seperti ini, ada data berat badan 40, ada 6 siswa, 41 12 siswa, 42 15,
43 18 dan 44 kilo ada 9 siswa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah tetap kita membuat diagram kartesius yang seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencocokkan data yang kita peroleh dengan frekuensi yang ada. Jadi kita buat model kayak batang seperti ini, seperti batang ini, untuk mencocokkan 40 kg itu tepatnya ada di koordinat mana. Kalau kita misalkan ini X, berat badan itu kita misalkan X, kemudian minus itu kita misalkan Y. Ternyata dari frekuensi 40 itu ada di frekuensi 6, kemudian 41 ada di frekuensi 12, 42 ada di frekuensi 15, 43 di frekuensi 18, 44 di frekuensi 12. Nah, seperti itu untuk mencocokkannya. Oke, ternyata untuk membuat diagram batang itu sangat mudah. Tergantung dari bagaimana kreativitas teman-teman sekalian untuk membuat diagram batang ini. Jadi sesimpel ini cara membuat diagram batang. Tidak susah seperti yang dibayangkan. Nah, seperti inilah model diagram batang. Jadi dia berbentuk batang, berbentuk diagram yang menyerupai yang seperti ini modelnya, batang ya. Oke, next kita lanjut ke diagram garis. Nah, untuk diagram garis itu tidak jauh beda dengan membuat diagram batang. Kita lanjut saja ya untuk ke diagram garis. Oke. Sama dengan yang tadi, saya tidak akan menjelaskan pengertiannya. Silakan teman-teman cari sendiri pengertian dari diagram garis di referensi lain. Nah, dari tabel yang sudah kita peroleh tadi di awal seperti ini, kita tinggal membuat diagramnya sama dengan diagram batang, tidak jauh beda. Hanya saja dalam diagram garis itu memiliki garis yang seperti ini. Namanya juga diagram garis, pasti ada garisnya. Ya, kalau diagram batang pasti berbentuk batang. Kalau diagram garis, ya berbentuk garis. Bagaimana menentukan titik-titik ini? Sama dengan diagram batang. Kita hanya menentukan sesuai dengan data yang ada. Misalkan data 40 kilo itu ada di frekuensi 6. Tinggal dibuat seperti ini. Oke. 41 juga begitu, 42 juga seperti itu. 43 juga seperti itu, kemudian data 44 kilo juga seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan frekuensi yang ada. Jadi sangat mudah, bukan? Tidak sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan. Kemudian untuk membuat garisnya biasanya kalau di buku tulis atau di buku siswa biasanya itu dibuat semacam noktah di sini, di pertemuan di koordinat 40 dan 6, 40,6 itu dibuatkan noktah kecil. Di titik-titik seperti ini agak tebal biasanya, kemudian ditarik garis hubung antara satu noktah ke noktah yang lain. Nah, itulah diagram garis. Jadi membuat diagram batang tidak susah. Hanya saya terkadang siswa itu malas melakukan. Jadi silakan digali potensinya, dikembangkan potensinya. Ternyata untuk membuat diagram batang dan diagram garis tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang terpenting adalah dalam membuat diagram itu tabel frekuensi harus benar. Ya, misalkan 40 harus frekuensinya 6, karena kalau tidak pasti ada data yang tidak terbaca, ada data yang keliru, ada data yang tidak kelihatan dalam tabel. Kemudian bisa jadi jumlah frekuensi tidak sama dengan data awal. Ya, jadi seperti ini saja. Jadi untuk membuat diagram batang maupun diagram garis itu sangat simpel. Tinggal diperhatikan datanya, buat tabel frekuensinya, kemudian hubungkan data dengan frekuensi yang ada. Setelah itu jadilah diagram batang dan diagram garis. Oke. Jadi sekian video pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk diagram lingkaran. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya atau di video selanjutnya.
Karena sebagai pengantar diagram garis itu ada dua cara penyajiannya, ada yang menggunakan persen dan ada juga yang menggunakan derajat. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa di subscribe di HS Math. Jadi di HS Math ini adalah Junior High School Math khusus untuk pembahasan matematika SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.